materi, yaitu sketsa kehidupan keberagamaan di Indonesia. Kita akan gali akar radikalisme dan ekstremisme dalam rangka mewujudkan moderasi beragama. Ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa keragaman di negara kita adalah sebuah keniscayaan. Keragaman suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, ini adalah sebuah keniscayaan. Karena 17.000 pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah wa ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Dr. Ki Haji Ahmad Muhammad MA. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Dr. Andes Ki Haji Muhammad Nur Rahim SH. Beliau adalah Wakil Ketua sekaligus Ketua Komisi A. Yang kami hormati Bapak Ki Haji Agus Arifuddin. Beliau juga sekaligus penerus Pondok Pesantren Monggol Hikam, sekaligus Kepala Madrasah Sanawiyah di Monggol Hikam. Karena beliau adalah keluarga besar dari Gawakis. Dari Gawakis itu adalah kelompok Gus-Gus segenap pembina OSIS dan pengurus OSIS. Sengaja acara kita seyogyanya kita mulai dari jam 8, namun sampai jam 8 belum ada yang datang. Baru datang setengah 9, itu pun yang datang baru 10. Kita kasih toleransi tambah 15 menit, baru 11 yang datang. Tetap kita mulai, kita tidak akan menunggu lengkapnya. Kalau kita nunggu yang lengkap berarti memberikan penghormatan yang terlambat, dan itu tidak bagus untuk karakter bangsa. Karena yang punya surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, itu adalah kita umat Islam. Tapi kita sering mengabaikan dengan waktu itu. Karena itulah ini kita sistem rolling, berkesinambungan, dan seperti apa yang sudah kita sampaikan jadwalnya seperti ini. Jadi semula itu, tapi sekarang molor 45 menit, sehingga seyogyanya kita nanti selesai jam 2 kurang 15 menit. Kita nanti akhirnya selesainya fix sampai jam 14.45 persis azan asar dikumandangkan. Hari ini ada 2 panel. Panel pertama yaitu saya sama Bapak Haji Agus Arifuddin MPDI, kemudian break istirahat 5 menit karena persiapan dan sebagainya. Maka kemudian nanti dilanjutkan panel kedua sampai jam 12.40. Nanti kita istirahat, sholat, dan makan. Nanti ada makan siang. Setelah itu kita lanjutkan penguatan kecerdasan emosional spiritual. Nanti dengan pola ESQ yang akan dipandu langsung oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdul Malik Haddad, salah satu pembina spiritual jamaah haji dan umroh yang setahun itu bisa berangkat 5 kali, hajinya 1 kali. Jadi Mekah, Madinah itu adalah tanah air kedua. Sama persis sama yang mulia Bapak Ki Haji Ahmad Muhammad ini. Mekah Madinah adalah tanah air kedua. Baik, hari ini langsung nyambung saya dulu ngasih materi, yaitu sketsa kehidupan keberagamaan di Indonesia. Kita akan gali akar radikalisme dan ekstremisme dalam rangka mewujudkan moderasi beragama. Ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa keragaman di negara kita adalah sebuah keniscayaan. Keragaman suku
suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, ini adalah sebuah keniscayaan. Karena 17.000 pulau mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda, maka bagaimanapun juga bagaimana kita merawat kebinekaan ini dalam apa? Dalam bingkai yang bijaksana. Bijaksana bukan bijak sini. Apa? Bijaksana bukan bijak sini. Kalau bijak sini adalah orang harus memahami kita, tapi bagaimana kita memahami orang lain, itu namanya bijaksana. Lawannya adalah bijak sini. Dan populasi di Indonesia 87% penduduk Indonesia itu Muslim. Tapi penduduk yang Muslim itu terkonsentrasi di Sumatera, Jawa, kemudian Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok. Kemudian lainnya Bali, Nusa Tenggara, kemudian Papua, Sulawesi bagian utara. Islam itu adalah minoritas. Kenapa 87%? Karena penduduk yang paling besar itu adalah Jawa dan Sumatera. Karena itu untuk menang presiden dalam pilpres, menangkan suara yang ada di Jawa. Jawa menang, udah. Misalkan langsung Jawa ini milih satu, udah pasti jadi, karena penduduknya paling banyak adalah Jawa. Nah, populasi yang demikian ini, maka tentu ada satu hal, bahwa struktur kependudukan yang ada di Indonesia ini 56,7% adalah masyarakat urban. Pola pikirnya adalah tidak mau tinggal di desa. Rata-rata hidup tinggal di desa, kemudian begitu kuliah tidak mau balik ke desa. Sehingga banyak lahan-lahan pertanian yang kemudian ditinggalkan. Karena apa? Tergiur oleh kehidupan kota. Sehingga pola pikir urban. Pola pikir urban itu muhajirin, orang yang berpindah. Ini pola pikirnya adalah ke arah pada hal yang bersifat hedonistik. Kemudian 62,8% adalah middle class, kelas menengah. Sugih gak sugih, melarat gak melarat. Nah, ini semangatnya adalah semangat konsumeris. Dan 34% adalah milenial yang mager, males gerak, belanja dari rumah. Bahkan mau makan GoFood, mau beli apa gosen, dan gogo yang lain. Jadi mager. Bawaannya adalah kalau suruh belajar malah Twitteran, WA-an. Jadi kelihatannya yang dibuka HP bukan pelajaran yang dibuka, tapi buka yang lain. Inilah yang kemudian akan mempengaruhi perilaku. Perilaku inilah kan kemudian, apalagi sekarang sudah masuk gen alfa kan? Ini termasuk gen alfa atau gen Z? Gen Z. Gen alfa lebih canggih lagi. Sekarang keyboardnya itu sudah bukan pakai huruf sekarang, pakai emoji keyboardnya itu. Hafal itu. Jadi nulis ketik pakai emoji itu hafal untuk gen alfa itu. Lebih canggih lagi otaknya. Dan fakta menunjukkan 274,9 juta penduduk ini ternyata yang memegang HP sebanyak, memegang nomor ponsel 345,3 juta. Berarti nomor ponsel jauh lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Untuk bapak-bapak mungkin punya HP siang dan HP malam. Yang di situ tidak boleh dibuka satu dengan yang lain. Khawatir konangan. Atau ibu punya HP siang, HP malam. Khawatir konangan dan dikasih password. Ciri-ciri suami atau istri yang tidak setia itu adalah ketika HP-nya dipegang oleh pasangannya marah-marah. Ada apa di balik HP itu? Kenapa pegang HP marah? Ada rahasia apa di balik HP itu? Nah, kemudian 202 juta ini adalah terkoneksi dengan apa? Populasi dengan internet, akses internet. Dan 170 juta ini adalah aktif di media sosial. Berbicara tentang media sosial, pengaruhnya Masya Allah. Karena itulah yang kemudian, kalau ingin menguasai sebuah negara di Indonesia ini, kuasai middle class, milenial, urban, maka pasti akan menjadi orang yang menang di Indonesia ini.
Nah, fakta inilah yang kemudian akan mempengaruhi pola berpikir. Pola berpikir inilah yang kemudian menganggap bahwa orang yang berbusana muslim seperti ini. Padahal ini belum berbusana muslim. Ini namanya bukan pakai jilbab, tapi jilbab. Kenapa? Karena asbabun nuzul yudnina min jalabibihina itu adalah yudnina min jalabibihina itu apa? Lebihkan kain untuk menutup dua dada. Jadi fungsi jilbab itu adalah menutup dua dada ini supaya tidak dinikmati oleh orang lain. Biar dinikmati suaminya nanti kalau sudah punya suami. Kenapa? Inilah yang kemudian pola, dan ini adalah pola model, tren yang ada. Dijiratkan di sini sehingga yang seksi tetap seksi. Ingat, ada dua golongan yang tidak akan mendapatkan baunya surga. Di antaranya adalah orang yang menggol dengan sanggulnya. Yang kedua adalah orang yang dengan tangannya itu membuat orang lain celaka. Inilah yang kemudian fakta ini menunjukkan bahwa ditambah lagi di negara kita ini mempunyai banyak tantangan. Apa tantangan itu? Berkembang cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang berlebihan dalam batasan yang mana ekstrim. Ekstrim itu adalah kalau ke kanan, kanan betul. Kalau ke kiri, kiri betul. Kalau ke kanan apa? Yang dicari ibadah itu dicari dalilnya mana. Kalau tidak ketemu dalilnya sudah bid'ah. Kalau sudah bid'ah, dolalah. Kalau sudah dolalah, sesat. Kalau tidak ketemu dalilnya. Bahkan nyari dalilnya tahlilan, yasinan itu tidak ketemu, langsung ngomong bahwa yasinan, tahlilan itu bid'ah, sesat. Bahkan ada satu lembaga pendidikan yang waktu itu masih TK dibilangi bapakmu, ibumu tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena bapakmu, ibumu itu ahli bid'ah, ikut tahlilan itu bid'ah. Dan bid'ah itu masuk neraka. Kamu mau bapak ibumu masuk neraka? Akhirnya apa? Bapak ibunya mau berangkat yasinan tahlilan, nangis. Tidak kepingin ibu bapaknya masuk neraka. Apa? Karena mencari tidak ada dalilnya. Ya memang tidak ada dalilnya, dalil tentang tahlilan, yasinan begitu. Tapi membaca yasin ada dalilnya. Membaca la ilaha illallah ada dalilnya dan sebagainya. Yang dicari adalah begitu. Ekstrem kiri jauh dari nilai agama. Yang penting agama dengan nafsu. Pokoknya pantasnya begini, berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan itu namanya nafsu. Ekstrem kiri betul, jauh dari. Nah, inilah yang kemudian di ekstrem kanan menganggap bahwa ini termasuk pelaku bom bunuh diri. Dita dan sekeluarga masih ingat, satu keluarga membunuh diri menganggap bahwa ini adalah jihad. Jihad adalah ditunggu oleh surga. Surga yang mana? Kalau kemudian mencelakakan orang lain. Bom Bali dan bom-bom yang lain itu adalah dari kelompok-kelompok ini, dan mereka ini tumbuh berkembang di sekolah umum yang di situ ada SKI yang dibimbing oleh kelompok-kelompok kanan ini. Makanya ini kita hadirkan pengurus ASIS, pembina OSIS ini, hati-hati dengan kelompok yang tidak jelas. Untuk pembinaan jelaskan, harus jelas jenis kelaminnya. Mau jelas jenis kelaminnya itu. Kalau memang Muhammadiyah, pembinaan di bawah Muhammadiyah. Kalau NU, pembinaan di bawah NU. Kalau kemudian LDI, pembinaan di bawah LDI. Jangan kemudian mengatakan saya Islam. Kalau saya mengatakan Islam, ini malah tidak jelas. Memang di dalam hal inilah yang kemudian akan menimbulkan apa? Praktek yang berlebihan, yang kemudian di situ mengesampingkan martabat kemanusiaan. Kemudian berkembangnya klaim kebenaran yang subjektif yang memaksakan kehendak atas tafsir agama, serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi memicu konflik. Ada orang menafsirkan bahwa tafsirnya itu lebih benar, paling benar, yang lain salah. Masih ingat kelompok-kelompok yang gampang membid'ah-bid'ahkan, yang mengkafir-kafirkan, itu adalah dia menafsirkan agama yang merasa bahwa tafsirnya paling benar. Padahal enggak. Ingat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 yang tentang wudu, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum.
basuhlah wajahmu. Mengkategori menafsirkan wajah itu beda-beda. Kalau Imam Syafi'i wajahnya ya ini. Kalau Imam Hanafi wajahnya plus ini. Kalau Imam Hambali wajahnya termasuk dalamnya mulut dan dalamnya hidung. Sehingga kalau wudunya Imam Hambali harus kumur-kumur, itu wajib. Maka inilah yang kemudian menyebabkan cara batalnya juga beda. Nah, artinya apa? Kalau kemudian ini wudunya Imam Hambali, kemudian laki perempuan bersentuhan tidak batal, kemudian mengejek wudunya Imam Syafi'i yang laki-laki perempuan batal, memang beda cara wudunya. Inilah yang kemudian menganggap apa yang ditafsirkan paling benar, yang lain salah. Ini. Kemudian inilah yang kemudian merasa bahwa seakan-akan dia adalah sebagai adminnya surga atau pemegang kunci surga. Yang lain adalah hanya sekedar kontrak. Dan yang terakhir, berkembangnya semangat beragam yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena merasa bahwa mereka itu adalah pemegang kunci surga, menganggap bahwa undang-undang yang ada di negara ini adalah undang-undang yang tidak dipatuhi, bahkan yang ada yang menganggap bahwa Indonesia adalah tauhid karena belum berdasarkan. Inilah yang kemudian perlu diselaraskan, karena bagaimanapun juga Indonesia adalah bangsa yang besar. Dan tadi malam lihat Indonesia Australia, ini Indonesia sudah masuk seperti kelas dunia. Karena Australia sudah 7 kali ikut Piala Dunia. Udah menahan imbang, alhamdulillah, mudah-mudahan besok menang. Sehingga betul-betul bisa masuk Piala Dunia. Dan narasi eksklusivisme, ekstremisme beragama itu mengglobal. Eksklusif itu adalah merasa paling suci. Ekstrim itu paling sempit. Inilah yang kemudian yang menimbulkan. Dan eksklusivitas ekstremisme itu bukan hanya di Islam. Di Burma, kelompok Buddha. Di India, kelompok Hindu. Di Thailand, kelompok Buddha. Karena ada penindasan orang-orang mayoritas, itu cenderung orang minoritas itu akan. Tapi di belahan bumi ini, kalau Islam itu mayoritas akan mampu melindungi umat yang lain. Tapi kadang-kadang di internal umat Islam ini malah pecohan sampai detik ini. Muhammadiyah dan NU itu masjidnya masih beda-beda. Bahkan bisa kemudian bercerai itu. Karena perbedaan wudu, ada fakta itu. Yang satu laki perempuan tidak batal, yang satu batal. Pengantin anyar, pesolat, moro-moro Allahu Akbar diambung kemburi, batal wudu maneh. Besok Allahu Akbar diambung maneh, batal. Sampai ping 3 akhirnya minggat purik dadi pegatan. Gara-gara apa? Yang satu wudunya Imam Hambali, yang satu wudunya Imam Syafi'i. Gara-gara itu. Apakah mau begitu? Maka tentu ini harus cerdas literasi. Kemudian inilah pentingnya moderasi beragama. Karena eksklusivitas itu akan menimbulkan superioritas, merasa lebih suci, sehingga menimbulkan tindakan intoleran. Kemudian apa? Merasa bahwa ideologinya paling benar. Kalau sudah paling benar, ekspansif. Seperti hati yang disebutkan Yai Rahim tadi, Yai Ahmad Muhammad tadi. Itu hati itu termasuk kelompok ini melakukan ekspansi. Yang diekspansinya ya yang tidak mengenal madrasah, ke sekolah-sekolah umum, ke SMA, yang kemudian melahirkan kajian-kajian yang bersifat pan-islamisme. Yang di situ yang penting kita Islam. Makanya kemudian benar kalau kemudian negara membubarkan HTI, karena ini adalah menganggap Indonesia itu kalau dibina terus menganggap Indonesia adalah negara tauhid itu. Dan itu membahayakan keberlangsungan negara Kesatuan Republik yang kita cintai ini. Nah, karena itulah ada 2 kelompok yang mengamalkan agama. Yang pertama adalah praktek yang bersifat substantif dan inklusif. Apa artinya? Bahwa agama itu bersifat fungsional. Agama itu bukan aspirasi, tapi sebagai inspirasi. Agama itu sebagai inspirasi, sebagai pola hidup. Yang kedua adalah
eksklusif legal. Maka agama ini sebagai aspirasi apa? Hanya bungkusnya aja. Tapi praktek agama ini tidak masuk. Itu tetap ada. Hanya yang bersifat formal, ada yang bersifat fungsional. Dan inilah yang kemudian perlunya Islam yang moderat, yang tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Karena bagaimanapun juga khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu bukan berarti banci loh ya, tapi itu cara berpikir yang bersifat inklusif. Karena memikirkan agama itu adalah A itu tidak, agama itu kacau. Berarti bagaimana kehidupan ini dinamis dengan nilai agama. Kita tetap yakin bahwa manusia itu anak cucu kera atau anak cucu Nabi Adam. Kalau menurut Darwin, manusia adalah anak cucu kera. Tapi kalau kita orang yang beriman, kita semua adalah anak cucu Nabi Adam. Bagaimanapun juga, apapun agamanya, itu sebetulnya ada nilai tauhidiyah. Dan nilai tauhidiyah itu sudah ditanyakan oleh Allah sebelum kita lahir itu. Makanya begitu, walaupun ateis itu tetap percaya adanya Tuhan. Kenapa? Rasa takut dan khawatir itu menunjukkan bahwa dirinya itu lemah. Nah, itulah yang kemudian pentingnya kita merawat bangsa ini dengan bagaimana cara pandang kita, sikap kita, praktek kita di dalam beragama. Sekali lagi, bagaimana cara pandang kita, sikap kita, praktek kita di dalam beragama, dalam kehidupan bersama. Di tengah-tengah kita ini bukan Islam saja, ada pemeluk yang lain. Tapi bagaimana kita bisa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan kehidupan ini, karena bagaimanapun juga kita adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Kita sadar bahwa ada heterogenitas dalam kehidupan itu. Maka heterogenitas itulah yang kemudian perlu kita, bagaimana kita mampu mengejawantahkan nilai-nilai agama dalam kehidupan ini. Nilai-nilai agama, karena agama manapun nilai-nilainya sama. Orang memandang ini warna hijau, agama apapun ngomong hijau. Ini kuning, agama apapun ini ngomong kuning. Ini biru, agama apapun ngomong biru. Itulah yang kemudian nilai-nilai yang dipandang oleh indera kita antara agama satu dengan yang lain sama. Nah, inilah yang kita kembangkan. Jangan cari perbedaan, tapi carilah persamaan dalam kehidupan ini. Urusan ritual itu adalah urusan internum. Urusan ibadah adalah urusan internum. Tapi urusan sosial adalah urusan eksternum. Internum, urusan akidah, inad dina indallah Islam, ada di sini. Tapi tidak bisa kemudian disampaikan kepada orang lain. Itu namanya cara mengejawantahkan esensi ajaran agama. Yang apa-apa? Keseluruhan agama itu adalah melindungi martabat kemanusiaan. Yang kedua adalah membangun kemaslahatan umum, yang keseluruhannya dianggap dan mampu mengedepankan prinsip adil, wad'u syai' fi mahallih, meletakkan segala sesuatu dalam tempatnya. Dan kemudian kita akan berimbang, urusan dunia, urusan akhirat berimbang, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dan yang paling prinsip adalah tetap kita ini hidup di Indonesia, sehingga aturan-aturan sebagai kesempatan berbangsa dan bernegara tetap kita patuhi. Tapi keseluruhannya, setiap umat beragama wajib mendalami agama, wajib yakin dengan agamanya. Kita Muslim, kita wajib yakin fardhu ain bahwa Islam yang paling benar. Orang Kristen pun wajib yakin bahwa Kristen paling benar. Orang Buddha, Hindu, Konghucu wajib yakin agama mereka paling benar. Kalau paling benar, tetap masing-masing pada keyakinan. Adapun kalau kemudian Allah ngasih hidayah, oh ternyata dalam perjalanan menemukan titik kebenaran, maka ada video yang viral dari ChatGPT, ditanyakan agama apa yang paling memberikan kedamaian, ternyata jawabannya adalah Islam. Apakah itu rekayasa editan atau tidak? Apakah itu jawaban jujur dari ChatGPT? Wallahu alam. Karena yang bikin
yang bikin video itu bukan kita. Andaikan yang bikin kita ya tahu bahwa itu betul atau salah gitu. Maka dengan demikian ada 5 hal yang perlu kita, martabat manusia tetap kita muliakan. Yang kedua, orang membangun butuh kemaslahatan yang kita jaga bersama, adil, berimbang, dan taat pada konstitusi. Ini yang dapat saya sampaikan persis. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Agus Arifuddin MPDI.